Shalom Jemaat GEA Glory yang terkasih. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Kita semua disatukan oleh kasih Kristus. Tuhan telah memanggil kita untuk datang beribadah bersama-sama oleh karena anugerah-Nya. Selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini hanya karena oleh anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bisa datang beribadah bersama-sama kepadanya. Mari kita menenangkan hati kita, memeriksa hati kita, memohon agar Roh Kudus memimpin kita masuk dalam ibadah minggu ini. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Pertolongan ibadah minggu kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segenap isinya. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau yang ditinggikan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, dengan hati penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu. Engkau Tuhan dan Engkau Raja kami. Kami membawa segala keberadaan kami, menyadari bahwa sebenar-benarnya kami berdosa, kami tidak layak untuk datang ke hadirat-Mu. Menyadari bahwa hanya karena anugerah-Mu kami semua boleh dan bisa datang untuk beribadah di rumah-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Imam Besar yang Maha Agung, Yesus Kristus, telah mendahului masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membuka jalan bagi kami untuk mengikuti-Mu masuk ke sorga mulia kelak.
Tuhan, pada hari ini secara khusus kami ingin mengingat dan menyatakan syukur kami untuk ibu kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami semua melalui mereka. Lewat kasih mereka pula kami dapat merasakan kasih pemeliharaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, bersama-sama juga kami hendak memohon agar Roh-Mu yang kudus berbelas kasih dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 66 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diselamatkan dan diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, silakan duduk dan mari kita bersama-sama terus memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Kristus satu-satunya sumber harapan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu dengan penuh iman, nyatakan pujianmu. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Semua dosaku ditebusnya, semua dosa kita ditebusnya oleh karena pengorbanannya, oleh karena Dia yang mati di kayu salib untuk Anda, untuk saya dan kita semua. Terbaring di makam gelap, tubuh Sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kubur Ia bangkitlah, bersama Yesus yang menang. Dosaku hilang seengapnya, Dia milikku, ku miliknya, ditebus dalam darah-Nya. Ada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh, landasan
dalam kuasa-Nya ku teguh. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan membuka jalan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berseru berdoa kepada-Nya dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan menyediakan jalan bagi kita semua. Mari dengan penuh iman kita nyatakan bersama-sama keyakinan kita, iman kita di dalam Dia. Ku tahu Ia sedia jalan bagiku. Ku tahu Ia sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu Ia sedia jalan bagiku. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Yes, Lord, I know. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Tuhan, kami tahu Tuhan, ku tahu Ia sedia jalan bagiku. Ku tahu Ia sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu Ia sedia jalan bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, naikkanlah seru doamu sekarang. Berserulah kepada-Nya. Dia Tuhan yang tidak jauh, Dia Tuhan yang mendengar dan akan membuka jalan bagi kita semua. Berserulah dalam doa pribadimu sekarang. Berserulah di dalam doa pribadimu sekarang, jemaatku. Tuhan, dengarkanlah seru doa dari setiap orang yang ada di depan layarnya sekarang. Jawablah segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dengarkanlah doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa bersama dengan saya. Tuhan, kami bersyukur untuk ibu kami. Walaupun kami menyadari tidak seorang pun dari kami memiliki ibu yang sempurna, tetapi kami semua ada di sini untuk merayakan Hari Ibu, karena Engkau telah memilih mereka untuk memberikan kami anugerah kehidupan. Kami bersyukur untuk mereka yang telah melahirkan kami, mengasihi dan merawat kami. Biarlah hidup kami boleh mencerminkan kasih-Mu yang telah Engkau curahkan lewat mereka. Tuhan, buat sebagian dari kami, Hari Ibu adalah hari yang sulit. Oleh karena itu secara khusus kami berdoa,
bagi sebagian kami yang sedang atau masih berduka karena kehilangan ibu kami. Hiburkanlah ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibu yang kehilangan pasangan hidupnya atau kehilangan anaknya, terutama karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Hiburkanlah mereka, peluklah mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan. Untuk ibu yang sekarang sedang bergumul dengan keberadaan anaknya atau bahkan suaminya, dalam apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan hiburkanlah mereka. Untuk ibu yang sedang berjuang untuk mencari tambahan nafkah karena kesulitan di masa pandemi ini, kuatkanlah mereka ya Tuhan, dan bukakanlah pintu berkat-Mu bagi mereka. Untuk ibu yang setiap hari berjuang dan bergumul untuk menjaga dan mendidik anaknya yang sedang kesulitan dalam sekolah online, Tuhan berikan mereka kasih dan kesabaran yang melimpah. Peluklah mereka Tuhan dalam naungan-Mu, berikanlah kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada mereka. Dan Tuhan, pada hari ibu ini kami semua berkomitmen untuk menghormati, menghargai, mengasihi dan menjaga ibu yang kami cintai. Biarlah mereka semua boleh Engkau pakai semakin hebat lagi dalam menjadi teladan iman bagi kami semua. Berkatilah mereka semua dalam hari yang istimewa ini Tuhan. Kami semua menghormati ibu kami hari ini lewat hidup dan pelayanan kami kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, biarlah gereja kami boleh Engkau terus pakai Tuhan, untuk menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap mereka yang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan, gereja kami juga dapat menjadi pemancar kasih Injil itu kepada mereka yang membutuhkan berita Injil itu. Tuhan, berkatilah setiap kebaktian-kebaktian online, setiap siaran-siaran, rekaman, doa maupun broadcast. Tuhan, berkatilah mereka yang terlibat di dalamnya, mereka yang tidak pernah terlihat di layar. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, Kau juga menyertai setiap persiapan gereja kami dalam memasuki masa new normal ini. Tuhan, biarlah gereja kami tetap setia mengabarkan Injil-Mu, dan tetap setia juga Tuhan untuk melayani setiap domba-domba-Mu. Tuhan, ini seru doa kami. Kami menaikkan segala sesuatunya, permohonan kami ini sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita minta pada Tuhan untuk membuka mata hati kita, membuka telinga kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin selalu dan
untuk mendengar-Mu. Buka mataku melihat-Mu, Yesus. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Buka mataku, Tuhan. Buka mataku untuk lihat-Mu, Yesus. Saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Ada dua bagian Alkitab yang kita akan baca bersama-sama. Pertama kita akan baca dari Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. So kasih Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk kami beribadah hari ini dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan firman Tuhan hari ini, manakala khususnya kami bersama-sama mengenang akan jasa karya daripada setiap ibu, setiap wanita di tengah-tengah hidup jemaat kami dan dalam keluarga. Bersyukur oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, karena itu akan berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika saya dan saudara memperhatikan orang-orang berhasil dalam dunia ini, mereka yang ada di top layer dalam hidup masyarakat, orang-orang yang dianggap terpandang sukses, saya dan saudara tentu saja seringkali merasa kagum dengan mereka ini. Oleh karena tidak semua orang bisa mencapai level di mana seseorang itu berhasil, sukses sedemikian. Kita suka dengan cerita-cerita tentang hero, pahlawan-pahlawan, orang-orang hebat, yang di mana di dalamnya kita bisa belajar sebenarnya. Banyak sekali lesson, pelajaran yang kita bisa pelajari. Perjuangan mereka, sejarah lika-liku keberhasilan mereka, bahkan juga segala usaha, cara-cara mereka, kejadian-kejadian
yang membuat saya dan saudara itu bisa belajar dari mereka bagaimana menjadi orang berhasil, menjadi orang besar, menjadi orang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam konteks iman, saya percaya kita sering bicara tentang satu tokoh yang luar biasa yang namanya Timotius. Lepas dari segala kelemahannya, kita melihat bahwa dia adalah salah satu tokoh yang luar biasa di dalam iman. Seorang yang menjadi panutan, seorang yang dianggap berhasil di dalam pelayanannya. Itu sebabnya tidak heran, banyak orang Kristen memakai nama Timotius, Timothy, dan sebagainya. Kita tahu bahwa nama ini menjadi sebuah trademark daripada seorang yang berhasil di dalam pelayanannya. Nah, saudara sekalian, kenapa kita bisa katakan ini luar biasa? Oleh karena sebenarnya kita tahu bahwa tidak semua orang bisa kemudian menjadi seorang yang berhasil di dalam iman. Timotius itu sangat dipengaruhi oleh orang tuanya dan oleh neneknya. Kita tahu di Alkitab neneknya namanya Lois, seorang wanita neneknya. Kemudian juga dipengaruhi oleh Eunike, yaitu juga seorang wanita, yaitu mamanya. Jadi pengaruh mereka kepada Timotius sedemikian rupa sehingga kita melihat ada kesuksesan iman dan pelayanan di dalam hidup Timotius yang salah satunya tentu saja diakibatkan oleh kehadiran daripada Lois dan Eunike dalam hidup Timotius. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena yang pertama kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal iman, bahwa seorang bisa mengikut iman seseorang yang lain termasuk orang tuanya, itu adalah sesuatu yang tidak selalu ada. Dengan kata lain, tidak gampang anak muda itu kemudian menteladani orang tuanya, mengikut apa yang dilakukan oleh orang tuanya, khususnya oleh mamanya dan neneknya di sini. Tetapi itu yang terjadi dengan Timotius, bahwa dia itu meneladani, kata Alkitab. Yang kamu teladani, kata Alkitab, dari nenek dan dari mama, dari ibunya. Jadi seorang anak ketika dia mempelajari, mengikuti jejak-jejak iman daripada neneknya, daripada mamanya, bukan ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Di zaman di mana kita suka mendengar orang muda tidak lagi dengar akan orang tuanya, di zaman di mana dikatakan kaum milenial lebih punya cara dan gaya sendiri, so sekalian ini menjadi sesuatu yang memang challenging sekali. Ada banyak orang muda yang tidak lagi mengikuti akan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya atau mau mengikuti dengan cara yang berbeda. Tetapi dalam hal iman kita melihat ini sesuatu yang hebat sebenarnya. Sesuatu yang mungkin dalam konteks kita hari-hari hidup kita sangat menjadi sesuatu yang jarang juga. Kita sering mendengar ada orang mengeluh, orang tua mengeluh anaknya tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Cucunya tidak seperti yang diharapkan oleh neneknya. Kita suka dengar cerita-cerita semacam itu, dan apalagi di dalam zaman sekarang ini. Itu sebabnya kita bisa mengatakan ini sesuatu yang luar biasa. Hal yang kedua, bahwa kita lihat bahwa sekalipun situasi itu disiapkan, seseorang tidak selalu dengan serta-merta akan mengikuti akan contoh-contoh yang sudah disiapkan sekelilingnya. Dengan kata lain, misalnya lingkungannya diciptakan supaya seseorang itu bisa mengikuti teladan iman. Itu juga belum tentu selalu terjadi, bukan? Ada orang-orang hidup dalam sebuah konteks iman, dalam lingkup gereja, dalam lingkup komunitas orang percaya yang sebenarnya sangat kaya dengan warisan-warisan iman, pernyataan iman, dan seterusnya. Tetapi kita lihat bahwa tidak selalu itu terjadi. Ada orang-orang hidup dalam lingkungan Kristen, lingkungan rohani yang baik, tetapi toh outputnya, keluarnya tidak seperti itu juga. Ada pemberontakan, ada salah mengerti, dan ada yang juga tersesat akhirnya oleh karena keinginannya sendiri tentu saja. So, itu sebabnya tidak bisa kita mengatakan kalau kita ciptakan lingkungan yang baik, maka teladan iman itu pasti akan serta-merta 100% diikuti oleh orang-orang atau anak muda atau remaja atau anak-anak dalam lingkungan kita. Kita tahu bahwa tidak selalu seperti itu. Dan yang ketiga, kalau kita bicara seorang bisa mengikuti iman dari keluarganya, dari orang tuanya, itu kembali kepada suatu yang kita sebut anugerah Allah. Oleh karena kita tadi katakan di depan bahwa meskipun environment, lingkungannya ada, itu tidak serta-merta menciptakan itu. Kadang-kadang kita heran sekali dengan realitas iman itu. Bagaimana seseorang itu bisa beriman, itu kembali adalah suatu misteri yang karena anugerah dari Allah sendiri. Tidak selalu pendidikan, logika, pengajaran, disiplin menciptakan hal yang diinginkan. Malah sebaliknya kita suka melihat juga. Ada lingkungan yang kacau balau.
Keluarga yang kacau balau, orang tua yang kacau balau, tapi anaknya bisa beriman, bisa menjadi teladan iman bagi yang lain. Itu ada satu misteri, maka kita katakan itu adalah anugerah Allah. It is only by His grace. Anugerah Allah yang bekerja dengan caranya, saudara sekalian. Nah kalau begitu, apakah saudara bisa berkata, kalau begitu ya kita tidak pentingkan semua yang lain? Saya rasa tidak begitu juga. Kita ingat bahwa kita adalah partner Allah. Kita adalah rekan sekerja Allah di dalam memberikan teladan, kesaksian, menolong akan the next generation, generasi-generasi baru itu memiliki iman, kasih, pengharapan yang bahkan mungkin lebih daripada kita semua, bukan? Kita ingin mereka menjadi lebih dari kita. Kalau kita sudah mencapai level tertentu di dalam hidup iman, pelayanan, dan misi kita, bukankah kita rindu bahwa the next generation bakal lebih hebat, 2-3 kali, mungkin lebih dari kita. Nah itu sebabnya kalau kita bicara dalam konteks ini, di hari di mana kita memperingati, kebanyakan gereja-gereja memperingati Hari Ibu. Saya dan saudara di sini kita memperingati bagaimana peran daripada Lois dan Eunike di dalam konteks kerajaan Allah ini, dalam konteks menjadi teladan bagi keturunan, khususnya Timotius. Mari kita pelajari. Ada berapa hal yang bisa menjadi catatan kita untuk kita pelajari. Yang pertama, saudara sekalian, kita belajar bahwa peran aktif seorang wanita di dalam rumah tangga itu juga sangat penting di dalam iman. Kalau kita mau pelajari, ternyata Timotius itu memang orang tuanya, ayahnya adalah seorang Yunani. Dengan demikian, kita bisa mengasumsi bahwa memang pendidikan iman itu datangnya dari mamanya. Dan itu kata Alkitab. Oleh karena mama Timotius, yaitu Eunike, adalah seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang yang believer, seorang percaya. Sedangkan papanya tidak disebut demikian. Itu sebabnya sekalian kita bisa mengasumsikan bahwa pendidikan iman itu datang dari garis nenek dan juga dari garis mama. Dan kemudian turun kepada Timotius. Dia tidak dapatkan itu dari papanya. Itu sebabnya kemudian dalam perjalanan Paulus kemudian kita lihat bahwa Timotius harus disunat. Oleh karena dari garis ayahnya dia adalah keturunan seorang Yunani yang tidak bersunat. Itu sebabnya kemudian diadakan upacara itu terhadap Timotius. Terima kasih Tuhan. Dan kata lain kita lihat sebenarnya peran pendidikan itu kan seharusnya datang dari papa, dari ayah. Tetapi itu tidak didapatkan oleh Timotius. Oleh karena tadi kita katakan di depan, tampaknya bahwa yang beriman itu adalah mamanya dan neneknya. Tetapi dua wanita ini tidak kemudian menjadi pasif dan berkata, ya itu kan urusan laki-laki, itu kan urusan kepala rumah tangga. Tidak demikian. Mereka mengambil peran aktif, positif, untuk kemudian juga mendidik akan Timotius di dalam iman. Mereka mengambil posisi mereka secara aktif. Mereka tidak diam saja ketika sesuatu tidak terjadi. Ketika ayah Timotius mungkin tidak mengajarkan iman kepada Timotius. Terima kasih Tuhan, ini sesuatu yang saya rasa penting sekali untuk kita belajar hari ini. Bahwa seorang wanita, seorang nenek, seorang mama, tidak boleh dengan serta-merta kemudian berkata itu bukan peran saya. Karena peran semua orang tua adalah bagaimana dia memastikan bahwa anaknya itu hidup di dalam iman dalam Tuhan. Dan peran ini diambil oleh kedua wanita ini, Lois dan juga Eunike. Di dalam sepanjang sejarah kekristenan, sejarah gereja, kita menemukan hal yang sama. Bahwa peran daripada wanita itu tidak pernah menjadi sebuah peran yang pasif. Dalam sejarah misi, sejarah gereja, kita melihat begitu banyak role peran yang dikerjakan oleh para wanita. Meskipun mungkin dia hanyalah seorang istri misionari tertentu, tapi tidak berarti hanya suaminya yang dikenal, yang berperan. Tetapi juga istrinya berperan. Sejarah misi mencatat begitu banyak peran wanita-wanita di dalam pengembangan akan iman, dalam penyiaran akan iman. Itu sebabnya hari ini kita mesti belajar, khususnya para wanita, tidak menjadi pasif, sebaliknya aktif, sebaliknya ikut memberikan solusi, sebaliknya melakukan sesuatu yang positif. Dan ini menjadi sebuah challenge saya rasa dalam hidup pribadi, keluarga, termasuk dalam gereja, di mana peran para wanita bukan sekedar hanya menikmati
pelayanan, tetapi juga bisa memberi pelayanan. Tidak sekedar hanya pasif dilayani, tetapi juga aktif melayani. Tidak sekedar mengeluhkan sesuatu, tetapi juga mengambil solusi. Bagaimana bisa menolong orang lain, khususnya the next generation di dalam iman. Hal kedua yang bisa menjadi catatan kita adalah bagaimana mereka itu menghidupi iman. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Paulus memberikan komentar tentang Lois dan Eunike yang dikatakan begini, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu dan di dalam hidup mamamu. Artinya ada kalimat iman yang hidup, the living faith. Jadi iman itu bukan cuma sekedar sesuatu yang dipercaya, diketahui, diimani, tidak cukup. Tetapi yang di living out, dihidupi. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus. Bukan iman yang sekedar pengetahuan, sekedar knowledge, tetapi sesuatu yang dihidupi di dalam keseharian. Dan iman seperti ini adalah iman yang hidup dan aktif. Dan itu rupanya yang menjadi teladan yang dipelajari oleh Timotius pada neneknya, pada mamanya. Suatu iman yang hidup. Bukankah ada orang-orang yang sangat mementingkan kepada knowledge? Seolah-olah iman itu hanya bersifat knowledge, hanya pengetahuan saja. Saya sudah tahu Alkitab, saya sudah ikuti Bible study, saya punya kelompok kecil, saya punya care group, saya sudah tahu. Tetapi tidak begitu. Iman itu bukan cuma sekedar knowledge. Juga iman bukan sekedar perasaan. Saya merasa beriman. Saya merasa mengasihi Tuhan. Bukan cuma itu. Tetapi menjadi sesuatu yang living, sesuatu yang hidup, yang menggerakkan seseorang untuk melakukan apa yang dia percaya. Dan itu terjadi pada Lois dan Eunike. Nah, saudara sekalian, ini menjadi sebuah hal yang penting sekali. Menjadi sebuah tantangan untuk setiap orang, termasuk para wanita, para ibu di sini. Bagaimana iman kita sebenarnya? Ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita melihat kita, apa yang mereka lihat? Apakah sekedar orang tua, seorang nenek, seorang mama yang baik, yang melayani? Apa itu? Apakah di dalam itu mereka bisa melihat ada satu living faith? Living faith yang aktif ketika susah. Kelihatan, meskipun ada kesusahan di dalam hidup, tapi iman itu bergelora, iman itu masih menahan kesulitan itu. Iman itu membuat mereka tetap bisa bergerak. Itulah living faith. Bukan sekedar kata-kata atau lagu atau nyanyian. Living faith yang dinyatakan juga di dalam berharap. Ketika tidak ada pengharapan, harapan di dalam living faith itu tetap hidup. Living faith itu juga dinyatakan di dalam pelayanan, di dalam tindakan-tindakan konkret yang tidak sekedar bicara. Dan itu dilakukan juga di hari-hari hidup, di keseharian. Bukan cuma ketika ibadah, tetapi juga dalam keseharian. Dan itu yang menurut Rasul Paulus menjadi sangat berharga di dalam Lois, di dalam Eunike. Dan itu mempengaruhi dengan cara tertentu hidup iman daripada Timotius. Maka ini menjadi satu hal yang penting. Itu hal yang kedua, hidup iman. Ketiga adalah kita belajar bagaimana sebenarnya ada supporting group di dalam hidup Timotius. Nah, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Timotius bisa bertumbuh selain melihat akan neneknya dan mamanya. Kita memperhatikan juga ada peran lain dari Rasul Paulus. Dan tentu adalah orang Kristen yang lain. Dengan kata lain, sebenarnya Timotius cukup beruntung oleh karena punya nenek, punya mama yang beriman. Yang dalam keseharian dia bisa belajar dari kecil terhadap mereka. Tetapi jangan lupa bahwa neneknya, mamanya juga punya korelasi hubungan dengan Rasul Paulus. Yang kemudian menolong akan Timotius growing di dalam iman. Dan di sini kita melihat sebenarnya ada satu kolaborasi, ada suatu kerjasama dari orang tua dengan Rasul Paulus di sini. Dengan orang lain yang seiman, dengan orang lain yang menjadi pemimpin iman. Jadi Timotius cukup diuntungkan oleh karena dia berada dalam sebuah konteks yang sebenarnya penuh dengan perhatian konteks iman dari hidup dia itu. Ada mereka sekeliling dia yang memperhatikan imannya, yang menolong dia mengerti siapa Tuhan, yang membawa dia kepada Tuhan, yang membawa dia kepada pelayanan, yang membawa dia kepada misi. Ada kolaborasi
Ada supporting group dalam lingkungan hidup Timotius. Nah, kasih Tuhan, seringkali ini tidak terjadi, bukan? Ada orang-orang muda yang tumbuh itu tanpa siapa-siapa, dan tentu saja dalam anugerah Tuhan tetap dia bisa tumbuh. Tetapi tentu lebih baik dan lebih mudah kalau seorang itu akan ada supporting group yang menolong dia. Yaitu dalam hal ini orang tuanya yang juga berusaha, tetapi juga ada orang lain sekelilingnya juga kerjasama, sehingga tercipta ada suatu kolaborasi. Di dalam dunia pelayanan hari ini, paling sedikit dalam konteks pertumbuhan iman, kita seringkali bicara tentang 3 kerjasama dari 3 lembaga. 1 rumah tangga, 2 gereja, 3 sekolah. 3 lembaga penting di dalam pembinaan iman. Di keluarga, tentu saja kita bicara soal pembinaan iman di keluarga. Di gereja, tentu kita mengharapkan ada pembinaan iman di gereja juga. Dan juga di sekolah. Itu sebabnya kolaborasi dari 3 lembaga ini menjadi penting sekali di dalam kekristenan sampai hari ini. Nah, khususnya berkenaan dengan kaum muda seperti Timotius, saya percaya bahwa hal itu juga mestinya terjadi dalam hidup kita. Keuntungan daripada jemaat awal adalah kalau kita melihat di sana, jemaat awal itu memiliki ada banyak sekali pemimpin rohani di area-area kehidupan mereka. Ada rasul-rasul, ada Paulus, ada Barnabas, dan ada yang lain-lain. Itu sebabnya kalau kita melihat sebenarnya jemaat awal itu sangat diberkati dengan hadirnya para pemimpin iman yang satu dengan yang lain itu saling acknowledge, saling mengakui, saling mengklaim, mensahkan akan teman-temannya yang lain. Itu sebabnya tidak heran kalau kita lihat kesatuan rasul-rasul, kita lihat juga kesatuan para penatua, kesatuan para pemimpin jemaat di masa itu. Itu menjadi satu harta yang luar biasa. Supporting groups. Untuk mereka bisa bertumbuh. Maka tidak heran kalau kita lihat di dalam kekristenan awal. Itu mereka pertumbuhannya bagus sekali. Karena para pemimpinnya itu bersatu padu satu dengan yang lain. Seorang bisa mencari pemimpin yang satu. Dia juga bisa mencari pemimpin yang lain. Itu sebabnya di Alkitab. Meskipun ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat mereka terpisah-pisah. Rasul Paulus mengakui akan kerasulan daripada Petrus, dan Petrus juga menulis surat kepada jemaat tentang perlunya mendengarkan Rasul Paulus. Itu yang terjadi, kesatuan para pemimpin yang saling kolaborasi, saling mendukung supaya terjadinya perkembangan iman. Konteks yang lebih mikro, lebih kecil adalah orang tua dan para pemimpin iman yang lain di luar keluarga. Kita berharap supaya ke depan betul-betul anak-anak muda kita tuh berada dalam konteks yang sehat. Tidak melihat para pemimpinnya, orang tua dan para pemimpin iman tuh yang berselisih, yang tidak seia sekata, yang ribut, tetapi sebaliknya yang saling meneguhkan. Kenapa demikian? Karena ketika orang tua bisa memberi sesuatu kepada anak, belum tentu dia bisa memberikan segala-galanya. Dia ada keterbatasan, dia ada kekurangan, dia hanya bisa mengisi kebutuhan dari satu perspektif tertentu. Itu sebabnya dia membutuhkan yang lain. Maka peranan Lois itu pasti sesuatu yang khusus. Karena dia seorang nenek dari Timotius. Perannya khusus sebagai nenek. Memberikan sesuatu warisan iman kepada Timotius. Mamanya juga sama, Eunike. Itu memberikan dari perspektif dia sebagai mamanya. Tapi Paulus juga sebagai mentor iman dari Timotius. Paulus memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Eunike, tidak bisa diberikan oleh Lois. Dengan kata lain sekalian, maka ini menjadi sesuatu yang sangat enriching, memperkaya akan Timotius. Mudah-mudahan itu hadir dalam hidup kita, dalam konteks di mana anak-anak muda kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang keempat, kita bersyukur oleh karena sebenarnya ada kontinuitas dalam hal ini. Kalau saudara perhatikan bahwa ada kelangsungan terus-menerus. Jadi bukan cuma Lois memberi dalam perspektif dia sebagai seorang nenek, tapi juga ada mamanya Timotius, tetapi juga Rasul Paulus yang membimbing dia. Bukan cuma dari kecil, tetapi juga kemudian kita melihat sampai kepada dewasa, sampai Timotius menjadi salah satu tokoh pemimpin gereja di Efesus, bahkan menurut sejarah gereja menjadi seorang bishop. Itu ada proses di mana orang-orang tua itu, yang senior-senior itu mendampingi pertumbuhan imannya.
Kita melihat Lois dan Eunike yang membimbing Timotius dari kecil, yang mengajari kitab suci dari kecil. Tetapi sampai kepada satu titik, di situ kita lihat peranan Rasul Paulus yang membimbing Timotius kepada iman, kepada Kristus, kepada keselamatan. Membimbing juga dia kepada proses pelayanan yang mengharuskan, karena konteks, harus ada penyunatan. Dan itu dilakukan. Dan setelah itu dibimbing juga di dalam pengutusan. Dibawa kepada pelayanan dan ditempatkan di gereja Efesus yang tidak gampang. Sampai kemudian satu kali sejarah berkata dia menjadi seorang bishop. Dengan kata lain, saudara melihat di sini ada kontinuitas, ada keberlangsungan terus-menerus. Sesuatu yang terus-menerus di-nurture, sesuatu yang terus-menerus diberi. Bukankah itu yang harus dihadirkan oleh para ibu di rumah tangga, oleh para papa, ayah di rumah tangga, kakek, nenek, paman mungkin, tante yang di dalam iman, memperhatikan akan generasi demi generasi supaya mereka itu betul-betul bisa bertumbuh. Tidak hanya peduli tentang hal-hal yang sifatnya ada di dunia ini. Bukan berarti yang di dunia tidak penting, itu juga mungkin penting. Tetapi bagaimana iman itu bisa disiarkan, iman bisa diberikan, iman bisa diberikan, dan nurturing iman diberikan kepada mereka. Memang iman tidak bisa diturunkan, ya, karena itu bukan sesuatu yang generik. Tetapi pembinaan iman, perhatian, bukankah itu masih bisa diberikan? Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi itu tidak menjamin 100%. Tetapi adalah bagian daripada kita untuk memastikan bahwa anak-anak muda, the next generation, itu akan selalu mendapatkan pertolongan. Tidak perlu mereka melewati kekeringan, kesusahan, baru mereka bisa mendapatkan sumber-sumber yang terbaik. Di waktu di mana saya bertumbuh di dalam iman, saya memang tidak seberuntung konteks Timotius. Saya tidak berada lahir dalam keluarga Kristen. Saya tidak lahir juga dalam sebuah keluarga yang betul-betul menghidupi iman, karena orang tua saya juga belum percaya pada waktu saya bertumbuh. Tetapi saya bersyukur juga memang karena ada pribadi-pribadi tertentu yang memang memberikan sentuhannya dan menolong saya kemudian juga bisa mengenal Tuhan. Dan kemudian saya bertumbuh di dalam Tuhan itu juga jungkir balik, artinya tidak banyak yang betul-betul menyediakan akan fasilitas bimbingan untuk saya bisa bertumbuh. Bacaan juga tidak banyak juga ada seperti care group atau kelompok-kelompok yang bisa menolong. Ya, ada tetapi kemudian tetapi tidak seperti hari ini di kota-kota besar, di gereja-gereja besar, limpah sekali. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari pertanggungjawaban gereja kita, orang tua, untuk menyiapkan itu bagi the next generation. Bahwa itu tidak bisa menjamin, ya, tetapi adalah bagian kita untuk menyiapkannya. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kita mempelajari bahwa akhirnya kita menemukan kebanggaan, suatu rasa puas tentunya terjadi pada keluarga ini. Oleh karena Lois dan Eunike sudah menolong satu pribadi di dalam keluarganya menjadi seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita bicara soal buah dari Timotius dalam pelayanannya, kita tidak boleh lupa bahwa buah itu dilahirkan juga dari mereka yang sudah menanam sesuatu atas diri Timotius. Ada orang-orang yang sudah menabur dalam diri Timotius, dan akhirnya akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Maka di sini yang dikatakan Alkitab, kata Tuhan Yesus, ada mereka yang menabur, ada mereka yang menuai. Tetapi katanya, yang menabur dan yang menuai sama-sama bersuka cita. Kalau saudara hari ini hanya bisa menabur kepada the next generation, kita memang tidak tahu nantinya seperti apa. Buahnya kapan bisa kita lihat. Mungkin satu kali kita masih bisa hidup, tetap kita bisa hidup untuk melihat akan hasil itu terjadi. Tapi juga mungkin tidak. Kita hanya menabur, dan menabur. Ketika Lois, Eunike membacakan kitab suci kepada Timotius, dia mungkin tidak tahu kapan itu akan menjadi sesuatu yang berbuah. Tetapi itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan serius. Hari ini, nenek, mama, papa, orang tua harus ambil bagian. Menabur hari ini. Do your job
lakukan tugas kita. Lakukan kerja kita, yaitu menabur. Karena kita mengatakan barang siapa menabur dengan bercucuran air mata, dia pasti pulang dengan bersorak-sorai karena akan ada hasilnya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara jerih lelah menabur dan taburannya itu akan menjadi sia-sia. Mari hari ini di gereja kita, di keluarga kita, para orang tua bergerak. Jangan berkata iman itu adalah urusan dia sendiri dengan Tuhan. Jangan juga berkata, waduh, anak muda zaman sekarang sulit. Dan seterusnya. Bukankah zaman dulu kita juga dikatakan hal yang sama? Kita adalah generasi yang sulit. Marilah lakukan sesuatu. Carilah solusi untuk bisa mendekati. Minggu ini saya ikuti satu webinar mengenai bagaimana kerohanian itu bisa bertumbuh. Saya dengar komentar-komentar, pembicara, banyak hal yang baik. Tetapi ada satu yang menggelitik saya di dalam komentar-komentar yang lahir itu. Yaitu seolah-olah segala sesuatu di-blame. Disalahkan kepada generasi itu sendiri. Tetapi bukankah setiap generasi itu punya kesulitannya sendiri? Gitu. Tetapi yang jelas dan pasti adalah setiap generasi, saya dan saudara di generasi ini harus melakukan sesuatu. Kita perlu menabur, kita perlu menyiram. Karena Tuhanlah yang menumbuhkan. Nanti yang menuai siapa? Kita tidak tahu. Tapi berbahagialah orang yang menuai, bukan? Tetapi kata Tuhan Yesus, yang bahagia bukan cuma yang menuai. Yang bahagia adalah juga yang menabur. Tuhan tidak akan lupakan hal itu. Sukacitanya juga sama. Maka dengan firman ini, kita punya kerinduan di hari ini. Ayo kita lakukan tugas kita sebagai orang tua. Sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai mama, sebagai papa, sebagai om, sebagai tante, terhadap the next generation dalam keluarga kita, keluarga kecil ataupun keluarga besar. Mari kita lakukan yang sama di gereja kita. Kerjakan tugas kita. Kita bertugas bukan cuma melayani di zaman kita, tapi kita juga bertugas untuk preparing the next generation. Waktu berjalan dengan sungguh-sungguh cepat. Kalau kita tidak lakukan sekarang, kita akan terlambat. Kita akan berhutang, bukan cuma kepada generasi yang sebelumnya yang sudah lebih baik daripada hari ini mungkin, yang sudah menabur untuk kita. Tapi kita juga berhutang kepada the next generation. Dan mereka yang akan mengatakan satu kali, kami adalah orang-orang yang berbahagia atau tidak berbahagia. Oleh karena generasi sebelumnya memperhatikan atau tidak memperhatikan kita, kami. Itu sebabnya kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Melihat konteks ini, sekali lagi, kehidupan kita, peran kita ada begitu banyak, dan Tuhan akan memberkati kita. Sampai saudara akan bercucuran air mata dalam sukacita. Melihat bahwa apa yang kita tabur menghasilkan sesuatu. Doa saya dalam hidup pelayanan saya, bukan cuma tentang bagaimana bisa melayani lebih baik, bagaimana bisa melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, bahkan finishing well. Bukan cuma itu. Tetapi finishing well yang terbaik adalah bukan cuma saya menyelesaikan tugas saya sampai akhir. Tetapi saya akan melihat peran yang sudah saya kerjakan itu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang jauh lebih hebat, jauh lebih bermutu, jauh lebih dipakai Tuhan dari generasi saya. Kiranya Tuhan akan menolong setiap keluarga. Kalau ada di antara bapak ibu saudara punya anak-anak yang belum kenal Tuhan, yang sudah kenal Tuhan, yang belum melayani, yang sudah melayani, itu menjadi ladang yang harus dikerjakan hari ini. Kiranya Tuhan akan berkati setiap saudara, akan dipakai Tuhan, memberikan teladan, memberikan contoh iman, dan mempengaruhi the next generation. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini ketika kami merenungkan akan peran wanita, khususnya Lois dan Eunike, di dalam kehidupan satu pribadi yang namanya Timotius. Kami juga belajar hari ini dalam refleksi di zaman ini, di dalam konteks sekarang ini. Apa yang sudah kami lakukan sebenarnya. Kiranya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dengan seorang yang bernama Timotius, yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa di dalam Tuhan, itu juga menjadi pengalaman kehidupan kami hari ini, di zaman ini. Kami rindu menyaksikan sesuatu terjadi dalam hidup keluarga kami, dalam hidup gereja, dan dalam hidup pelayanan kami. Bahwa ada anak-anak muda yang bangkit seperti Timotius, yang Tuhan berkati. Dan di situ kami rindu juga bahwa kami ada peranan, ada kontribusi yang kami lakukan
untuk melahirkan orang-orang semacam ini. Engkau adalah Tuhan, Engkau mendengar segala doa kami, Engkau menghargai segala ikhtiar, segala usaha kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama Caca, seorang yang pekerja keras, seorang yang sayang pada anak-anaknya. Orangnya lucu kadang. Mamaku nggak pernah batasin ini boleh, itu nggak boleh. Beliau adalah seorang wanita yang sangat bertanggung jawab dan berusaha keras untuk memastikan keluarganya bisa mandi.
Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan dua pengumuman yang penting. Yang pertama tentang kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebaktian ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 9 pagi hanya satu kali. Khotbah akan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Jemaat dapat mengikuti kebaktian ini melalui YouTube GKA Gloria atau link yang akan dibagikan kepada jemaat. Yang kedua tentang kebaktian emeritasi Pendeta Alex Lim. Sebagaimana yang telah diatur dalam tata dasar GKA Gloria, hamba Tuhan yang telah melayani 25 tahun atau yang telah berusia 65 tahun, maka ia mendapatkan penghargaan gereja untuk diemeritasi. Sehubungan Pendeta Alex Lim telah melayani Tuhan di GKA Gloria selama 30 tahun dengan setia dan telah mencapai usia 65 tahun, maka Majelis GKA Gloria akan mengadakan kebaktian emeritasi untuk Pendeta Alex Lim sebagai wujud penghargaan. Kebaktian emeritasi ini akan diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 jam 10.30 pagi atau 30 menit setelah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga selesai. Jemaat dapat mengikuti kebaktian emeritasi ini melalui YouTube GKA Gloria atau link yang akan dibagikan. Perlu kami tambahkan, setelah diemeritasi, majelis tetap mengundang Pendeta Alex Lim untuk melayani di Gloria Pacar sampai 31 Oktober 2021. Demikian pengumuman dari gereja. Kami mohon jemaat boleh mendoakan dan juga ikut di dalam kedua kebaktian ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sebagai respon akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan lewat transfer ke rekening BCA masing-masing GKA Gloria atau scan QRIS dengan ponsel Anda. Setelah selesai memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur
suka-duka Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari dengan tetap berdiri kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memelihara kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan rasa syukur kami lewat persembahan ini. Tuhan, kami percaya bahwa persembahan duniawi ini Tuhan sungguh tidak sebanding dengan pengorbanan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tapi kami ingin belajar Tuhan, memberikan persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, tidak hanya harta duniawi ini, tetapi segenap diri kami Tuhan, ingin kami berikan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bawa persembahan ini dengan hati penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.